Yo, apa kabar nakama semuanya? Semoga baik-baik saja. Manga One Piece maupun anime One Piece saat ini sedang dalam seru-serunya. Manganya sedang sangat seru karena kita bisa melihat Luffy yang mulai bangkit dan sepertinya mampu melawan Kaido. Sedangkan animenya, kita disuguhkan perjalanan dari kelompok kru bajak laut Roger yang mengitari dunia untuk mencapai Laftel. Sehingga sekarang kami ingin membawakan sebuah diskusi yang sudah sering didiskusikan, yakni mengenai apa itu One Piece. Jadi, selamat datang di Mega Teori Diskus OP. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Di One Piece episode 968, kita bisa melihat perjalanan dari bajak laut legenda. Kita benar-benar bisa merasakan aura petualangan yang dimiliki oleh para pelaut ini. Kita bisa merasakan kegembiraan serta kebebasan yang dimiliki oleh bajak laut Roger demi mencapai tujuan mereka. Hingga pada akhirnya, kita benar-benar bisa merasakan dan antusias bahwa akhirnya setelah sekian lama, setelah ratusan tahun, ada juga manusia, ada juga bajak laut yang menginjakan kakinya di Pulau Laftel. Roger dan kawan-kawannya waktu itu tertawa terbahak-bahak ketika melihat harta yang ada di depannya. Dan sungguh, ini merupakan topik yang benar-benar menarik. Dari awal chapter tersebut dirilis hingga sekarang, hal ini masih menjadi misteri yang sangat besar. Sebuah ending. Yap, ending dari manga ini, manga One Piece masihlah belum jelas. Sepertinya masih lumayan jauh bagi manga ini untuk mencapai titik ending. Dan kemarin, kita baru saja menyaksikan ending dari manga yang banyak disukai oleh orang-orang. Sebuah manga yang dimana animenya mendapat rating rata-rata 9 ke atas. Siapa lagi jika bukan serial Attack on Titan? Yap, kami merupakan pembaca yang bukan hanya membaca manga Attack on Titan, namun sesekali kami juga membaca dan menonton teori-teori Shingeki no Kyojin, terutama postingan teori ending Shingeki no Kyojin di Facebook. Postingan-postingan seperti itu sangat sering kami jumpai. Dan ketika chapter terakhir Attack on Titan ini rilis, kami akui bahwa endingnya merupakan ending yang bagus. Namun tidak sewah yang kami kira, tidak sewah yang terbesit di kepala kami. Karena jujur saja, Bang Haji meng-set up cerita dari chapter 1 hingga chapter 138 dengan penuh darah, dengan penuh ambisi, dengan penuh mimpi, dengan penuh tujuan meraih kebebasan. Dan kita di chapter 139, kita mendapatkan ending di mana serial ini, yakni Eren Yeager berperan sangat mirip seperti Lelouch v Britannia, sebuah anime yang benar-benar sangat kami sukai. Ditambah dengan meme di mana Eren diisukan bereinkarnasi sebagai burung itu, membuat kami benar-benar merasa agak sedikit kecewa. Sekali lagi, kami tidak mengatakan bahwa endingnya itu buruk. Sehingga sekarang, mungkin nakama bertanya-tanya, kenapa kami malah membicarakan tentang Shingeki no Kyojin setelah melihat anime One Piece dan membaca ending Shingeki no Kyojin itu. Kami kepikiran, setup cerita Attack on Titan yang sebegitu rumitnya, sebegitu kerennya saja berakhir dengan ending yang beberapa orang menganggapnya sebagai ending yang receh. Lalu, apakah One Piece akan bernasib sama? Manga One Piece memiliki setup yang sangat panjang. Setupnya dibuat dari waktu ke waktu, dari arc ke arc, memunculkan misteri baru satu persatu yang semuanya saling berkaitan. Sehingga sekarang pertanyaannya, apa itu One Piece? Oke, kita semua tahu bahwa manga One Piece sedari dulu mengatakan bahwa pulau terakhir itu bernama Raftel. Hingga suatu ketika, tepatnya pada movie Stampede, diberitahu bahwa nama pulau terakhir itu adalah Laftel, bukan Raftel. Yang ternyata informasi tersebut merupakan informasi canon, sebuah informasi yang juga berpengaruh dalam manga asli One Piece.
Oden Kozuki berkata bahwa ketika harta itu ada di hadapan Goldie Roger, yang Roger lakukan adalah tertawa. Kita semua tertawa hingga menangis. Sehingga sekarang, bagaimana jika sebenarnya dalam tanda kutip harta karun ini adalah One Piece atau satu bagian dari dunia yang luas ini? Oke, mungkin nakama agak sedikit bingung untuk menangkapnya. Mari kita analogikan. Eiichiro Oda bukanlah tipe mangaka yang to the point. Eiichiro Oda sering sekali menggunakan bahasa kiasan untuk menceritakan cerita sehingga cerita terlihat lebih menarik dari yang seharusnya. Mari kita ambil contoh. Kita semua tahu bahwa di masa depan Luffy akan menjadi raja bajak laut. Seorang raja biasanya menggunakan mahkota untuk menunjukkan dirinya sebagai raja. Tapi dengan cerita yang terlihat sekarang, jika Luffy menjadi raja bajak laut dan ia menggunakan topi jerami, maka seorang raja bermahkota topi jerami merupakan raja yang keren sekali. Yang mana ini terkait dengan sebuah teori di mana topi jerami di Marijoa merupakan topi jerami milik Joy Boy yang dikatakan juga sebagai penguasa kerajaan kuno. Eiichiro Oda adalah mangaka yang ahli dalam membuat hal-hal kecil menjadi terlihat sangat keren. Dan kami yakin konsep tentang ending One Piece, apa itu One Piece, dan kenapa Roger tertawa akan menjadi jawaban yang simpel. Ini sama seperti apa yang dirasakan oleh sang tokoh utama yakni Monkey D. Luffy. Apakah nakama pernah bertanya-tanya, apa harta karun terbesar? Apa harta karun paling berharga yang dimiliki oleh Luffy? Jawabannya bukanlah emas atau permata, melainkan topi jerami. Hal itu Luffy katakan pada Nami, yakni pada awal-awal cerita manga ini berjalan, yang mana menurut Bagi sendiri menganggap bahwa topi jerami tua itu merupakan harta yang bodoh. Harta karun yang sebenarnya adalah permata dan emas. Perkataan Oden pada chapter 967 yang mengatakan tentang, tapi apa kau ingin tahu apa yang dilakukan oleh Goldie Roger ketika melihat harta yang sangat besar itu? Ia tertawa. Menurut kami, arti harta di sini sangatlah luas sekali. Jika itu merujuk pada emas atau permata, sepertinya itu merupakan sesuatu yang klise. Karena di arc sebelum time skip, kita sudah pernah diceritakan sebuah pulau yang sangat kaya raya, yakni Sandora, sebuah pulau yang dibangun 1100 tahun yang lalu oleh leluhur Sandora. Sandora merupakan sebuah kota yang bahkan disebut-sebut sebagai kota emas. Kami tidak menganggap bahwa di Laftel tidak ada emas atau permata. Di Laftel kami yakin ada harta semacam itu. Namun kami yakin ada banyak harta yang lebih penting dan lebih berharga dari emas atau permata itu sendiri. Sehingga kesimpulannya, setelah membincangkan banyak hal, kami yakin bahwa ending mengenai One Piece tidak akan serumit yang kita pikirkan. Kami yakin Eiichiro Oda akan membuat hal-hal kecil menjadi sesuatu yang sangat besar. Dan bisa jadi yang dimaksud dengan One Piece adalah satu bagian dari pulau terakhir itu sendiri. Satu bagian pulau dari dunia yang luas ini. Satu bagian pulau yang belum tereksplorasi oleh kebanyakan orang di dunia. Yang mana bisa jadi bahwa pulau itu sendiri merupakan harta karun terbesar yang ada di dunia ini. Harta karun terbesar yang ditinggalkan oleh Joy Boy. Jika Luffy memiliki topi jerami sebagai harta karun terbesarnya, karena itu merupakan pemberian dari Akagami no Sanks, bagaimana jika Pulau Laftel merupakan harta karun Joy Boy, sebuah pulau yang berisikan informasi penting tentang dirinya, tentang abad kekosongan, tentang Klandi, dan masih banyak lagi. Jika kita memiliki barang berharga, kita akan merawatnya dengan baik. Kita akan menjaganya dengan baik. Kita akan menaruh barang tersebut di tempat yang sekiranya tidak ada orang jahat yang menjangkaunya. Sebagaimana yang Luffy lakukan pada topi jeraminya. Dan itu juga sama seperti yang dilakukan oleh para leluhur untuk mengamankan Pulau Laftel.
Mereka ingin menjaga Laftel dengan aman, yang karena itulah adanya 4 Rod Poneglyph, sebuah batu yang berisikan bahasa kuno, yang mana pembuat batu tersebut adalah dari klan Kozuki, yang tentunya klan Kozuki sendiri merupakan sekutu dari kerajaan kuno. Sehingga hanya segelintir orang saja yang bisa mengakses Poneglyph atau Rod Poneglyph dan bisa sampai ke Laftel. Sehingga, bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskus OP dan terima kasih banyak.